Urusi amat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman ya. Jadi hari ini aku mau ngasih unjuk ke teman-teman semua. Aku punya satu video di mana aku sedang bekerja bersama Maruya Masang dengan orang Jepang. Dan di situ ada sedikit percakapan-percakapan yang selalu aku lakukan setiap pagi bersama beliau di tempat kerja. Nah, aku pikir barangkali video ini bisa menjadi sebuah gambaran, sebuah referensi buat kawan-kawan yang mungkin kalian mau pergi ke Jepang untuk bekerja di Jepang, mau magang, mau kerja, apapun itu, tapi kalian masih takut dengan bahasa kalian. Kalian masih belum ngerasa bahasa kalian itu belum bagus. Kalian belum bisa ngomong dengan menggunakan bahasa Jepang dengan lancar gitu kan. Nah, aku mau ngasih unjuk ke teman-teman semua. Begini loh, aku di pekerjaan. Aku pun sama, belum begitu jago bahasa Jepang. Tapi ini gambarannya seperti ini, seperti yang ada di video ini. Kira-kira kalau kalian ada di posisi aku, kalian bisa menjawabnya enggak? Kalian kira-kira bakal seperti apa? Ya, jadi kalian bisa tonton dulu video ini. Urusi amat. Gutsu 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 gutsu. Omaeこれ何回言った？何出た？あれ、強制。これ N？ N です。何個？ 13です。これ13で書きしたら、ここにね。12、12。すいません、はい。いいよ、いいよ。いいよ。すいませんいいよ、いいよ。許したくはねえけどいいよ。はいさあねえけど、バテバイオだ。ありがとうございます。準備袋超いつ？ね、いいね。嬉しいよ。嬉しいよ。嬉しいよ。29日いつか。明日。これ？今日28。まだ大丈夫。いや、29じゃないですか。違う。今日28。あれもまだ大丈夫。でも全部終わるんじゃないですか。また持っていかれる。ああ、わからん。終わる。Nah, kurang lebih videonya seperti itu teman-teman. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian akan mampu berinteraksi, mampu merespon, mampu memahami apa yang dibicarakan oleh orang Jepang itu? Kalau misalkan kalian ada di posisi aku. Gitu. Jadi kalian bayangkan, kalian ada di posisi aku yang sedang bekerja di situ. Nah, kurang lebih seperti itu percakapan-percakapannya, pertanyaannya gitu. Nah, nanti setiap orang Jepang itu pasti berbeda-beda juga ya. Ada yang menggunakan bahasa daerahnya, ada yang menggunakan bahasa gaul, ada yang menggunakan bahasa yang sopan, beda-beda. Jadi di kerjaan pun seperti itu. Nah, aku kalau sama Maruya Masang karena udah deket ya kan, udah kayak keluarga sendiri gitu kan di sini. Udah kayak bapak sendiri yang aku rasa sama dia. Jadi bahasanya pun seperti itu. Jadi dia pun nggak sungkan untuk bercanda sama aku pun nggak sungkan untuk bercanda sama dia. Tapi ini pesan untuk kawan-kawan semua ya, khususnya yang mungkin kalian nanti kan menjadi seorang pendatang baru di sebuah perusahaan, ya kan, awal-awal datang gitu kan di perusahaan. Jangan sesekali gunakan bahasa-bahasa yang kayak contoh ore gitu kan ya, gue. Jangan ya. Itu. Kalau bisa pakainya watashi aja. Watashi, saya kayak gitu. Kan ada banyak tuh ya untuk menyebut aku, saya tuh kan ada banyak. Ada watashi, saya. Kemudian ada boku, aku, ada yang ore, gue gitu kan. Kalau orang Jepangnya, orang yang tua-tua itu biasanya mereka pakainya ore, orewa, nggak pernah mereka pasti bilang watashi gitu kan, atau boku, pasti ore. Nah, kita jangan ikut-ikutan, kita harus pakai watashi kalau awal-awal ya, belum akrab gitu kan. Nanti kalau udah mulai deket, pakai boku itu lebih enak. Aku sama Maruya Masang biasanya boku wa gitu kan, aku. Kalau ore itu terlalu kasar teman-teman, istilahnya kayak gue gitu kan, apalagi kalau sama orang yang lebih tua. Nah kayak gitu, itu yang harus diperhatikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti awal-awal bekerja di Jepang, kalian harus pakainya bahasa yang sopan aja, bahasa yang lebih inilah gitu kan, lebih bagus gitu kan. Jangan lupa pakai des, akhiran des gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau udah deket, udah akrab, nah
Kalian bolehlah pakai putsuke, pakai bahasa-bahasa yang biasa, bahasa-bahasa gaul gitu nggak apa-apa. Itu kalau awal-awal kadang-kadang nih ya, kadang-kadang aku juga sempet ketemu sama ini perempuan orang Jepangnya gitu kan ya, namanya Mayuka Sensei. Dia penggemar aku di TikTok, di Instagram lah istilahnya. Dia seneng lah sama konten-konten aku. Nah terus kemudian kita sempet video callan gitu kan, ngobrol pakai bahasa Jepang. Nah dia tuh kaget dengan bahasa Jepangku yang cukup kasar menurut dia katanya, cukup apa ya, dia ketawa-ketawa gitu dengan bahasa Jepangku. Oh ya kamu diajarin sama siapa gitu bahasa Jepangnya gitu kan. Itu bahasa Jepangnya orang-orang yang cukup kasar lah gitu kan, kurang bagus gitu kan. Kalau kataku tuh aku kan kerjanya sama Moriyama gitu kan, ya aku ngikutin dia gitu, bahasa dia gitu kan. Oh gitu, itu bahasa yang bagus, kata bahasa yang lucu kalau misalkan kita udah akrab gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu pakai itu di umum katanya, sama orang-orang Jepang yang umum, itu kayaknya jangan dipakai deh gitu kan, bahasa-bahasa yang kayak gitu, bahasa-bahasa yang istilahnya terlalu apa ya, kurang sopan kayak gitu. Jadi ya itu aku juga dapat pelajaran dari Mayuko Sensei ya. Jadi dia obrolin, dibilangin gitu kan, kalau bisa pakai yang mas gitu kan. Kalau misalkan bilang ada, jangan aru tapi arimas kayak gitu. Biasa kan aku kalau sama Rema kan aruwa gitu kan, aruwa gitu. Jadi ada yo gitu kan. Tapi kalau sama orang umum katanya jangan aru, arimas gitu, ada gitu. Jadi pakai yang bentuk-bentuk sopan. Kalian juga kalau misalkan belajar bahasa Jepang itulah ya, bahasa yang sopan mana ya, bahasa yang biasa gitu kan. Dia harus bisa bedain ya, buat yang udah akrab sama yang baru kenal, sama yang baru ketemu, sama yang orang-orang umum biasa di Jepang. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekedar info dan pengetahuan buat teman-teman juga yang akan bekerja di Jepang ya. Ya mungkin kalian tuh memiliki selalu ketakutan ya kan, dengan bahasanya nanti bisa enggak, kerjanya bisa enggak, dan lain sebagainya. Aku pun sama merasakan hal seperti itu ya. Teman-teman, ada yang udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah kerja di Jepang, bahasanya masih kesusahan dalam bahasa pun masih banyak. Termasuk aku, udah 2 tahun ya, mau 2 tahun tinggal di Jepang, bahasaku pun nggak begitu naik. Jadi ya cuman bisa yang simple-simple, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sebuah kekhawatiran yang begitu tinggi gitu kan, menjadi ketakutan yang benar-benar kalian itu takut banget gitu kan, nggak bisa, nggak takut gimana gitu kan. Santai aja ya, jadi nggak usah begitu takut. Jadi kalian mau belajar aja terus, tingkatin gitu ya. Syukur-syukur kalian bisa bagus gitu bahasanya, kalian rajin belajarnya, itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa oh kayaknya aku ini kurang gitu kan, terus kalian kayak nyerah gitu kan, udahlah kayaknya gak usah ke Jepang gitu kan, aku nggak bisa nih bahasa, jangan ya, jangan nyerah ya. Jadi ini tujuan aku bilang kayak gini bukan kalian biar kalian malas belajar atau gimana, enggak. Justru aku biar kalian tuh jangan nyerah gitu kan. Meskipun gak bisa, aku pun sama datang ke Jepang itu gak bisa bahasa Jepang, sampai sekarang pun banyak yang lupa-lupa lah kosakata. Yang paling penting adalah kalian terus belajar ya. Meskipun kalian masih ya belum terlalu lancar, yang paling penting kalian bisa datang ke Jepang aja dulu. Gitu. Nanti di sini up lagi sambil bekerja di pekerjaan. Insya Allah ya, insya Allah bisa itu. Jadi jangan takutlah tentang bahasa-bahasa. Yang paling penting kalian bisa lulus aja dulu, bisa lulus tes-tesnya, tes bahasa Jepang ini lulus gitu kan, tes lisan, tes tertulisnya tuh kalian udah bisa lulus. Masalah lisan kalian bisa ngomong, bisa enggak mah, bisa memahami enggak mah, nanti urusan nanti gitu kan ya. Santai aja ya, syukur-syukur kalian pinter, syukur-syukur kalian mantap gitu kan. Ini mah buat temen-temen gitu kan, yang kan pasti ada ya yang gampang untuk memahami, yang teman-teman yang mungkin agak kurang gitu kan dalam mempelajarinya, dalam memahaminya pasti ada. Nah buat teman-teman yang agak kurang ini, seperti aku ini ya, jadi jangan menyerah ya. Yang penting kita bisa masuk ke Jepang aja dulu, bisa bekerja, nanti sedikit-sedikit dibenahi, dipelajari lagi insya Allah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua biar lebih semangat lagi. Ini video bukan untuk ngejatuhin buat teman-teman agar kalian takut, agar kalian gimana, enggak. Aku malah justru aku pengen kalian semangat, bangkit. Kalian harus tetap semangat demi keluarga kalian juga, demi masa depan kalian, demi kita semua. Terima kasih. Itu kalau kalian suka, ya silakan di-share ke teman-teman yang lain.
Kalau kalian suka, skip. Bye-bye. Assalamualaikum.